Ayo ngopi dulu, Mas. Oh, Oke. Wah, cuacanya mendukung ya, Pak ya. Nah, ini kopi ini sumber inspirasi, Mas. Jadi jangan dikira petambak itu nggak butuh inspirasi. Nah, jadi nggak tegang, Mas. Mantap. Nah ini, Mas, ini proses pengukuran tadi yang ditanyakan. Nah, jadi kita harus punya ukuran jelas untuk menentukan jumlah tabur. Jadi ini sangat penting, Mas. Jadi kita harus tahu kolam kita luasannya berapa. Akhirnya itu untuk jadi dasar menentukan jumlah tabur. Jadi kepadatan tadi, kepadatan per meter itu berapa, kita mau ambil berapa per meter seperti itu berapa ribu. Nah ini harus tahu, kalau enggak bahaya. Jadi bisa over kepadatan, over capacity ya. Berarti yang apa namanya, yang luasan yang ditawarkan oleh pemilik lahan sama yang Jadi itu harus di cross check lagi gitu ya, Pak? iya, jadi karena hitungan yang punya lahan itu kan luasan global, ya toh. Sedangkan kita butuh luasan fakta, luasan real dari kolam budidaya. Nah, di situ nanti kepotong tanggul, ya, itu tanggul. Yang makanya diukur tadi ya, tanggul, terus apa ya? Dalaman ya, Pak? Kedalaman. Nah, jadi semua terhitung semua, terhitung. Ya, raja rumit, jelimet. Nah, Tapi ya itu ya, Pak, menentukan kesuksesan. Keberhasilan, ya. Nah, itu. Ya itu harus proses itu harus kita lalui. Enggak ini dan asal itu aja ya, Pak ya. Itu. asal apa ya dari omongan orang luasannya sekian ya enggak boleh, harus kita ukur. Kalau luasan ya harus kita ukur. Iya. Oke Mas Yudan, apalagi yang mau diketahui nih? Untuk mungkin sebagai apa namanya, perlu diketahui teman-teman nih, Pak. Untuk penentuan partner bego sendiri, Pak, apakah ada preferensi khusus atau gimana, Pak? Ya jelas itu harus, karena apalagi ya efisiensi, efektivitas dalam pengerjaan itu kan juga harus kita perhitungkan. Jadi kalau soal bidu itu mestinya pertimbangan saya itu yang profesional lah. Profesional maksudnya udah biasa mengerjakan. Betul. Iya, Pak ya. Jadi Mengaruhkan. apa ya? Jadi nggak semua vendor yang apa ya bergerak di bidang ekskavator itu nggak semuanya ahli pembuatan tambak. Seperti ini yang Mas Yudan lihat ini saya sudah langganan sejak tahun 2011. Itu Pak Parman, namanya Pak Parman, asli Rembang, cuma ekskavatornya dari Pati. Dan dulu Pak Parman juga belajar bareng-bareng. Oh iya, jadi dulu Pak Parman juga belum biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah biasa, jadi ya cepat. Kalau apa ya cepat
bisa melayani permintaan saya. Nah, ini Pak, biasanya itu Pak untuk pengerjaan luasan 4.000 petak ini Pak, katakan 4.000 luasan 4.000 meter persegi ya Pak ya. Ini berapa lama Pak? Ya, lagi-lagi kalau pertanyaannya seperti itu Mas, itu juga tinggal kondisi lahan. Nah, juga musim. Artinya kebanyakan lahan dari tambak itu kan pasti tanahnya gembur. Nah, itu kan juga menjadi halangan tersendiri buat alat berat masuk kan gitu. Nah, alhamdulillah kalau kondisi lahan yang Baru ini. yang baru ini bagus. Jadi lahan pinggir dan keras katanya. Karena cuacanya lumayan ya, Dan namanya mendukung. Iya, cuaca Dan juga mendukung. Juga dulu ini juga pernah menjadi bekas lahan udang, Mas. Nah, itu pengaruh juga ya Pak, lebih pengaruh gampang juga, gitu ya. iya. Jadi lumpurnya sudah terangkat. Jadi kayaknya dasarnya ini padas, Mas, tanah padas. Untuk kayak gini nih Pak, apa namanya itu udah berapa lama Pak ini Pak? Apa namanya eskavatornya ini Ini hari ke-13. 13 Masuk hari ke-13 dan target targetnya 20 hari. 20 hari itu udah selesai ya. Untuk ekskavatornya loh Mas. Jadi untuk pengerukan dengan alat berat itu 20 hari. 20 hari. Nah, itu nanti dilanjut dengan finishing tenaga orang. Finishingnya ngapain aja itu Pak? Ya tentunya mengatur kemiringan Mas. Kemiringan dari tanggul, lantai, itu yang bisa ngatur ya istilahnya finishing lah tadi ya. Finishing itu tenaga orang. Alat berat hanya melakukan pengerukan berat lah. Itu targetnya 20 hari untuk memerlukan menggunakan mesin berat. Untuk finishingnya Pak, kira-kira itu butuh berapa orang dan biasanya ya Pak ya, itu butuh berapa lama? Kalau tenaga orang tergantung target waktu. Oh, Nah, jadi katakanlah ini kan juga agak longgar waktunya. Jadi nggak terlalu ngoyo kan. Artinya kalau ngoyo ya nanti tenaga orangnya bisa diperbanyak. Cuma rencananya ya nggak terlalu ngoyo juga nggak terlalu santai. Jadi setelah alat berat ini selesai itu 1 bulan Pak, rencananya menuju ke budidaya. Ya itu nanti butuh 10 orang, 15 orang untuk mengerjakan. Jadi sambil nunggu juga budidaya yang terlaksana ini itu selesai Mas, panen Mas. Ya maklum ya, juga nunggu operasional lah. Oh iya maksudnya gitu. Biar bisa muter gitu ya dananya. Nah balik lagi Pak, kalau masalah dana nih Pak. Oh iya. Nah tadi kan bilangnya Pak Iwan itu kan untuk alat beratnya 20 hari ya Pak ya. Terus finishingnya kira-kira 10 hari. Iya. Nah itu kalau hitung-hitungannya gimana Pak? Oh, oke. Balik lagi kan Pak, tadi kan Iya. masalah dana. Nah balik lagi. Ya Dana gimana? tentunya lumayan Mas. Buat kami petambak rakyat ya Mas ya, bukan PT atau bukan apa. Jadi 20 hari itu estimasi alat berat ya sewa itu. Oh iya, sistemnya ini kontrak Mas. Kontrak dari 0 sampai jadi. Itu kemarin 25 juta. Kontrak di awal itu ya Di Pak ya. awal 25 juta sampai terjadi petaan. Itu nggak ngitung berapa hari. Enggak Mas, jadi dari pengalaman itu lebih
lebih irit itu. Oh. Nah, jadi ada model harian untuk sewa ekskavator itu ya, ada model jam-jaman. Nah, jadi lebih enaknya, jadi biar karena sudah terjalin komunikasi bagus dengan Pak Parman ya, itu kontrak mas, lebih enaknya jadi nggak saling apa ya, punya pikiran Iya. di belakang lah istilahnya seperti itu. Nah, enaknya kita kontrak. Mungkin itu apa namanya masukan buat teman-teman ya. Jadi ada beberapa mekanisme kontrak tadi ya, ada per jam, ada apa namanya harian, dan ada kontrak apa namanya sampai jadi. Jadi mulai dari lahan nol sampai jadi gitu ya Pak ya. Dan itu menurut Pak Iwan ini lebih apa namanya ekonomis lah ya, atau lebih optimal kalau model kontrak tadi langsung jadi, apalagi itu udah terjalin komunikasi dan tadi ya apa namanya udah dekat lah gitu relationship-nya gitu teman-teman. Sebentar mas ya, ada ini mau nunjukkan ukuran. Oke, siap. Oke. Ya, silakan. Kuning itu 30 lho. Kuning iki tong. Berarti sore itu mas. Iya, misalnya itu rame. Nah ini mas, ini namanya faktor non teknis. Nah, ini kan dari awal sudah saya kasih ukuran. Nah, ukuran dipatoki, kita tarik, ketemu luasan 2000. Tapi faktanya ya namanya juga apa ya, manusia pasti ada human errornya kan mas. Belum ada. Nah, ini geser, jadi ukuran tambah ini nggak simetris. Oh, Nggak simetris. Nah, jadi nanti yang sudah terlihat jadi ini nanti ada penyesuaian untuk memenuhi luasan 2000 persegi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, akan lebih mudah pada saat kondisi tambak yang jadi itu simetris, jadi nggak mencang-mencong. Nah ini akan mempengaruhi gerakan kincir. Nah, gerakan kincir ini nanti penataannya sulit, akan menyulitkan di situ nanti. Nah, lebih baik merubah yang sudah jadi atau mengulangi daripada nanti resiko di budidaya. Nah itu untuk penyesuaiannya sendiri Pak, itu waktu finishing atau harus menggunakan alat berat? Ya kalau kelihatannya ini ya agak lumayan mas. Jadi kalau dikerjakan tenaga orang ya bisa bengkak ya. Gitu ya. Nah, ini nanti kita minta alat beratnya untuk menyesuaikan ukurannya. Iya. Kalau apa namanya, untungnya tadi itu kontraknya sampai jadi ya Pak ya. Lah itu kan Gitu, ketemu. Iya. Jadi ya kita memang harus jelimet gitu loh, harus kita ketok.
Ayo minum diminum iya. kopi Kasih Pak Iwan. kopi asli Oh, Rembang. mantap nih. Enggak rokok Mas Yudan? Wah enggak Pak. Iya jangan. Termasuk itu ya Pak ya, apa namanya? Untuk inspirasi juga ya Pak. Ya? Inspirasi. Iya. Luar biasa nih Pak Iwan. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih Pak Iwan. Banyak informasi dan apa namanya tips and trick ya Pak ya tadi ya Pak ya. Dan mungkin semoga aja apa namanya bisa bermanfaat untuk teman-teman pemirsa di rumah. Amin, amin. Khususnya untuk masalah pembukaan lahan baru ini ya Pak. Siap, ya. Oke teman-teman, itu aja apa namanya dialog kita tentang pembukaan lahan baru untuk budidaya udang faname. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi ke video selanjutnya. Terima kasih.